Makam Ki Ageng Gribik adalah situs berupa makam yang terletak di Duku Jatinom, Desa Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten dan saat ini menjadi tempat pariwisata. Makam Ki Ageng Gribik menempati lahan dengan luas 70 meter kali 40 meter, 2.800 meter persegi, dengan luas bangunan 15 meter kali 12 meter, 180 meter persegi. Makam, batu nisan, sendiri memiliki ukuran 2 meter, terbuat dari batu merah dan kayu. Fungsi utama makam tersebut diperuntukkan sebagai tempat ziarah yang dikunjungi biasanya pada hari malam Jumat Legi dan Jumat Kliwon. Cungkup terlihat beberapa baris tulisan dalam huruf Jawa di sebelah kiri, dan dalam aksara Latin di sebelah kanan. Bunyi kalimat itu adalah, Hamba bar ubaling karso, hade dasar Poncasila, hangu diluhuring bongso, hangayati kanti waspodo, handayani sentoso karto raharjo. Arti terjemahan bebasnya, terurai keinginan diri, berdasar pada Pancasila, bercita-cita menjadi bangsa yang luhur, menghayati hidup dengan waspada, mendorong kemakmuran. Ki Ageng Gribik adalah cucu Prabu Brawijaya dari Kerajaan Majapahit, putra dari R.M. Guntur atau Prabu Wasi Jolodoro. Ki Ageng Gribik merupakan salah satu ulama pada zaman Mataram yang menyebarkan agama Islam khususnya di Jatinom. Dia semasa hidupnya sempat naik haji ke Mekah, dan sepulang dari Mekah membawa oleh-oleh berupa kue dari Arab Saudi yang kemudian dibagikan kepada murid-muridnya. Karena banyaknya jumlah murid, kue tersebut tidak mencukupi, maka Ki Ageng Gribik meminta Nyi Ageng Gribik, istrinya untuk membuatkan kue apem supaya kekurangan itu tercukupi. Kue inilah yang kemudian disebut dengan nama apem Yakowiyu. Berasal dari doa Kiai Ageng Gribik sebagai penutup pengajian yang berbunyi, Yakowiyu ya asis kowi nawal muslimin, Yakowiyu warsuk nawal muslimin, yang artinya ya Tuhan berikanlah kekuatan kepada kami segenap kaum muslimin. Di samping area makam Ki Ageng Gribik terdapat beberapa tempat, di antaranya Masjid Agung Jatinom dan Sendang Palampeian, Sendang Suran dan Guo Belan, Masjid Tiban dan Oro-Oro Tarwiyah yaitu tempat di mana Ki Ageng menanam tanah yang dibawanya dari Arofah, Mekah. Ki Ageng Gribik Malang. Jika pertama kali mendengar nama Ki Ageng Gribik maka yang ada di benak masyarakat Malang umumnya adalah gambaran tokoh, Sing Babat Alas Malang. Tokoh ini dimakamkan di kompleks pemakaman yang luas bersama makam para bupati Malang generasi awal beserta kerabatnya. Kompleks pemakaman tersebut secara administratif berada di Dusun Gribik Sentana, RW 004, Kelurahan Madiopuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Tepatnya di Gang 2 sekitar 2 km dari eksit tol arah Pandaan menuju pusat Kota Malang. Makam Ki Ageng Gribik menurut folklore ditemukan oleh Bupati Malang pertama, R.A.A. Noto Diningrat. Setelah menemukan makam tersebut, ia membangun dan memelihara tempat peristirahatan pendiri kota Malang tersebut. Kemudian kompleks permakaman itu pun digunakan oleh R.A.A. Noto Diningrat sebagai makam keluarga dan berlangsung secara turun-temurun. Memasuki kompleks pemakaman Ki Ageng Gribik pengunjung akan disambut dengan jalan setapak yang dibuat dari rambatan semencor, yang kiri kanannya ditumbuhi pohon-pohon nogosari dan bungai teratai beserta taman hias lainnya yang terawat dengan rapi. Di dalam kompleks makam terdapat 3 bangunan besar dan beberapa bangunan kecil. Bangunan terbesar terletak di bagian tengah, yakni tempat disemayamkannya Bupati Malang pertama, R.A.A. Noto Diningrat. Di sebelahnya, tepatnya di bagian teras terdapat 17 makam para kerabat dekat dan 8 kerabat jauh R.A.A. Noto Diningrat. Kemudian bangunan kedua selanjutnya, kata Depi, adalah makam Bupati Malang kedua, R.A.A. Noto Diningrat II bersama 26 makam kerabat dekat dan 6 kerabat jauh. Di teras bangunan yang kedua ini juga ada makam Mas Aju Aminah istri Raden Tumenggoeng Aryo Surjoningrat, Bupati Probolinggo. Sedangkan bangunan besar ketiga yang terletak di bagian paling belakang, kata Depi, adalah tempat persemayaman Ki Ageng Gribik bersama istrinya. Di samping makam Ki Ageng Gribik terdapat musala Ki Ageng Gribik. Di musala itulah Ki Ageng Gribik berdakwah. Tak jauh dari makam juga terdapat masjid yang diberi nama Ki Ageng Gribik, yang memiliki desain bangunan yang indah dan megah. Selanjutnya kompleks makam terakhir, yaitu makam Bupati Malang ketiga. Letaknya berada dalam bangunan besar yang tertutup, tetapi dibuatkan bangunan kecil terbuka dan disekat dengan kain korden. Terdapat tulisan jelas di batu nisan dari marmer berbunyi, R. Tumenggoeng Aryo Noto Diningrat wafat tanggal 8 Juli tahun 1898.
Walaupun makam ini berada di luar bangunan gedung, keadaannya tetap terawat rapi. Nisan dan payungnya ditutup dengan kain berwarna kuning tua. Di sebelah makam Bupati Malang ketiga, terdapat makam Bupati Bondowoso, yaitu RTA Noto Diningrat yang wafat pada tengah malam tanggal 13 Oktober tahun 1934. Sedangkan jauh di depan, dekat pintu gerbang komplek makam terdapat makam Bupati Surabaya, R. Sukarso yang menjabat pada tahun 1958 sampai tahun 1968. Tertulis jelas di batu nisannya terlahir pada tanggal 11 Desember tahun 1908 dan wafat pada tanggal 7 Desember tahun 1986. Siapa sebenarnya tokoh Ki Ageng Gribik itu? Menurut folklore yang kita telusuri, serta dalam artikelnya yang berjudul Ki Ageng Gribik, pada halaman 89-96, berdasarkan cerita lisan nama asli Ki Ageng Gribik sebenarnya, Aryo Pamucung. Konon Aryo Pamucung ini utusan Sunan Kalijaga, salah satu dari 9 wali penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Sunan Kalijaga sendiri adalah seorang wali yang dikenal menyebarkan Islam dengan gaya pendekatan kultural. Aryo Pamucung terbukti berhasil mengislamkan penduduk suatu dusun secara massal. Daerah yang kini dikenal dengan Dusun Gribik merupakan daerah pertama di Malang yang berhasil diislamkan. Bahkan Aryo Pamucung mendirikan sebuah pondok pesantren. Aryo Pamucung kemudian dijuluki Ki Ageng Gribik karena ia telah mengislamkan orang dengan cara menggribik, mengislamkan orang secara massal, Fred. Lambat laun akhirnya orang-orang pun lebih mengenal Aryo Pamucung sebagai Ki Ageng Gribik. Ki Ageng Gribik kemungkinan berasal dari Blora karena sebagian pengikutnya berasal dari Blora. Kemungkinan besar ia berasal dari daerah itu atau paling tidak pernah menetap cukup lama di sana. Sementara itu keturunan Ki Ageng Gribik sendiri sebagian besar dimakamkan di Pasuruan. Seperti Ki Gede Darmoyudo I, II, dan III yang menjadi Tumenggung Pasuruan, sedangkan Ki Bagus Darmoyudo IV menjadi Raja di Mirunggo Pasuruan. Keturunan Ki Ageng Gribik yang lain sudah tidak terlacak lagi. Sedangkan versi folklore lain tentang Ki Ageng Gribik adalah adik kandung Sunan Giri, salah seorang wali Songo yang dimakamkan di Gresik. Konon, adik kandung Sunan Giri ini sangat suka berkelana ke tempat-tempat jauh untuk menimba ilmu dan memperkuat iman. Pada suatu saat sampailah Ki Ageng Gribik di sebuah tempat yang berhutan lebat. Karena merasa cocok dengan tempat tersebut, maka Ki Ageng Gribik membabatnya dan menjadikan tempat itu sebagai suatu pemukiman. Sejak itulah tempat tersebut dihuni manusia dan disebut dengan nama Malang. Ki Ageng sendiri mendapat nama Gribik karena berasal dari Giri. Alkisah, nama Malang yang diberikan oleh Ki Ageng Gribik adalah dari kenyataan adanya Gunung Buring dan deretan pegunungan yang melintang di kiri dan kanannya. Pegunungan yang berderet memanjang di sebelah tenggara kalau diperhatikan memang Malang atau melintang jalan. Dari situlah kemudian nama Malang digunakan untuk menyebut daerah tersebut. Tokoh Ki Ageng Gribik bisa jadi identik dengan tokoh Ki Ageng Gribik di Jatianom. Jika benar demikian maka makam Ki Ageng Gribik yang sebenarnya adalah yang di Jatianom, sedangkan makam yang ada di sini adalah makam semu sebagai petilasan. Dengan kata lain bisa jadi yang dikubur adalah pusaka Ki Ageng Gribik seperti kebiasaan orang Jawa lain. Maka dari itu kita perlu ikhtiar untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Tentu saja pernyataan tersebut semakin membuat sosok Ki Ageng Gribik semakin misterius. Itulah beberapa informasi yang bisa kami berikan. Walaupun masih banyak data yang simpang siur mengenai beliau, kita tetap mendoakan beliau atas jasa-jasanya dan kita teladani hal-hal positif dari beliau. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar ya. Sampai jumpa.